Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati ai hada utawi iki iku kitab terangake pira-pira hukum sesuci. Almiyahu utawi pira-pira banyu allati kang ya juzu kang wenang apa tadhiru sesuci biha kelawan miyah. Iku sab'u miyahin pitu pira-pira banyu rupane ma'us samai banyu udan wa ma'ul bahrilan banyu segara wa ma'un nahrilan banyu bengawan wa ma'ul bi'rilan banyu sumur wa ma'ul ainilan banyu sumberan wa ma'us saljilan banyu es wa ma'ul barodi lan banyu embun. Sumal miyahu nuli utawi piro-piro banyu iku ala arbaati aksamin kebagi ing atase papat piro-piro panduman rupane tohirin banyu suci mutahhirin tur kang nyucikake ghairi makruhin kang ora den makruhake apa istimaluhu gunakake banyu wa huwa utawi tohirin mutahhirin iku alma'u banyu almutlaku kang mutlak wa tohirin lan banyu kang suci mutahhirin tur kang nyucikake makruhin kang den makruhake apa istimaluhu gunakake tohir mutahhir wa huwa utawi tohirin mutahhirin iku alma'u banyu almusammasu kang den panasake wa tohirin lan banyu suci ghairi mutahhirin kang ora nyucikake li ghairihi maring liyane tohirin mutahhirin. Iku alma'u banyu almustakmalu kang den gunakake ngilangake hadas utawa najis wal mutaghayyiru lan banyu kang owah bima sebab barang kholatohu kang nyampuri apa mah ing mah minatohiroti bayani piro-piro perkara kang suci wa ma'in lan banyu najisin kang najis wa huwa utawi ma unajisin iku alati kang khalat kang manggon utawa mancing fihi ing dalem alati apa najasatun pira-pira najis wa huwa kale utawi tingkae ma iku dunal kulatene kang kurang rongkolah au kana utawa ana apa ma iku kulatene rongkolah fataghayyara mongko owah apa ma wal kulatani lan utawi banyu rongkolah iku khomsumi atiridlin 500 kati bil bagdadi kelawan ritel utawa kati bangsa Baghdad takriban kelawan kira-kira ne fil asohi ing dalem miturut kaul kang luwih sahih. Kitabut Thaharah bab menjelaskan tentang bersuci. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air. Siji, banyu udan. Nomor loro, banyu segara utawa banyu laut. Nomor telu, banyu kali. Nomor 4, banyu sumur, air sumur. Wa ma'ul aini banyu sumber mata air. Terus banyu salju dan yang terakhir air embun. Sumal miyahu ala arba'ati aksamin. Ketujuh macam air tadi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama
Tohirin mutohirin ghairi makruhin, air yang suci dan bisa digunakan untuk mensucikan serta tidak makruh untuk digunakan. Ini dinamakan ma'ul mutlak. Ma'ul mutlak itu apa? Ma'ul mutlak itu adalah air yang masih asli dari asal kejadian. Ketujuh macam air ini dinamakan ma'ul mutlak, masih original. Maka ketika ada air kelapa, di kelapa itu jerone ono banyune. Ketika air kelapa dikumpulkan wakeh, digawe wudu, isok tak nggak bisa. Loh kenapa? Kan air dan banyak. Karena bukan ma'ul mutlak. Arti yang bisa digunakan bersuci hanya 7 macam air tadi, termasuk air bunga mawar. Itu juga bukan ma'ul mutlak. Arti koyok banyu klopo, air kelapa, itu masuk dalam kategori suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Ya ibaratnya cara ma'ul mutlak itu ditaruh di tempat apapun tidak merubah kemutlakan air. Awakmu nggawa timba banyu laut kok cedhuk nggawa timba, terus ana wong takok iku banyu apa? Mesti ngarani banyu laut. Banyu sumur iku banyu apa? Banyu sumur. Lah itu masih air kemutlak, air mutlak itu. Sedangkan yang kedua, tohirin, mutohirin, makruhin, istiqmaluhu. Ada air suci bisa digunakan untuk bersuci. Banyune suci, gawe ngilangi adus yo kenek, gawe ngilangi najis yo kenek, digawe ngilangi hadas yo kenek. Akan tetapi makruh untuk digunakan, yaitu al-ma'ul musyammas, air yang terkena panas matahari. Di banyu nek kena panas srengenge terus dadine anget rada panas niku, iku nek gawe wudu digawe ngelengan najis kena boleh, tapi hukumnya makruh. Kemakruhan tadi itu apabila terkena kulit, nek gawe ngilangi najis pakaian atau tempat ya enggak makruh. Dan yang ketiga, watohirin ghairi mutohirin li ghairihi, pembagian air dari ketujuh macam tadi. Yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ono banyu suci tapi digawe wudu ora kena, gawe adus junub gak kena, gawe ngilangi najis gak kena, gak iso suci malah najise roto. Lah tohirin ghairi mutohirin ini dibagi menjadi dua. Air suci yang tidak bisa digunakan untuk bersuci dibagi menjadi dua. Yang pertama al-ma'ul mustakmal, air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Air bekas digunakan menghilangkan hadas atau najis. Tak balik mana? Air mustakmal itu apa? Air mustakmal adalah air bekas untuk menghilangkan hadas atau najis. Awakmu wudu, banyu sing netes teko anggota wudu, ini mustakmal.
bekas menghilangkan hadas. Awamu adus junub sing netes teko awak ini mustakmal. Pembahasan air mustakmal itu apabila air kurang dari 2 kolah. Kalau air itu ada atau lebih dari 2 kolah, maka tidak ada istilah kemustakmalan. Air 2 kolah itu berapa? Iku nang nisor ono wal kullatani khamsumi atirit bil Baghdadi. Kolah itu apa sih? Kolah itu adalah ukuran di zaman Kanjeng Nabi dan sahabat. Dikatakan kolah itu maknanya bejana besar. Arti yang di situ orang mengambil air dicakrup dengan 2 tangan, mulai darani kolah. Di zaman Kanjeng Nabi sahabat, kolah itu ukuran bejana besar yang dipakai pada zaman Kanjeng Nabi dan sahabat. Nah, 2 kolah itu berapa? Seiring berjalannya waktu, Islam menyebar kemana-mana, sampai ke Irak, sampai ke Mesir. Zaman tabi'in, kolah akhirnya ukurannya karena masuk ke Baghdad, orang Baghdad memakai ketel atau kati ukuran. Diukur 2 kolah itu sama dengan 500 kati. Wes, iki kira kepatokan. Oh, berarti 2 kolah itu 500 kati. Adi kolah nang zamane para sahabat kepada Kanjeng Nabi diukur sama dengan 500 kati. Kati itu ukuran. Aku gak tahu ukuran kati sapiro. Ora nang kitab tok. Ditulis mana lho tibake ritel utawa kati sing nang Baghdad ambek nang Mesir itu beda. 2 kolah ukuran nang Baghdad 500, nang Mesir hanya sekitar 450-an. Ada selisih. Lah, seiring terus akhirnya dadi ono miskol barang ukuran. Lho opo sih kok zamane Kanjeng Nabi sahabat gak gawe liter, gurung ono jong liter iku. Lah akhirnya ulama-ulama mutakhirin ketika di situ sudah ada istilah kata-kata liter, kilo, lah baru di situ tak dikira-kira 2 kolah itu berapa. Nanggone kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari dawuh 2 kolah itu kalau ukuran kubus kotak itu adalah 1/4 dirok tangan orang biasa. Hasta 1/4 hasta. Kok dirok 1/4 hasta. 1/4 hasta itu apa sih? Sak lengen lho. Jadi orang biasa umumnya wong biasa ya wis awakmu niku. Jadi sak sikut punjul 1/4. Lah 1 hasta itu berapa? 48 cm. Otomatis kalau 1/4 hasta itu sama dengan 60 cm persegi. Itu kalau menggunakan diameter kubus. Bagaimana kalau tempat sekarang menggunakan
tempat yang tabung diameternya berapa? Kalau tempatnya itu berupa tabung bunder, itu 1 hasta orang biasa sak tiro. Nah, 1 tiro itu 1 hasta orang biasa kali 2 hasta tukang kayu. Itu ormane tambah. Lho tangannya tukang kayu kan biasa beda kali. Ya ampun nang kene dibedakno ae. Ya kok dilono tukang-tukang kayu. Tangannya luwih dawa tangga. Kalau ukurannya tabung itu ukuran 2 kolah 1 hasta orang biasa untuk diameter lingkaran. Terus dalamnya utawa panjangnya, dalam atau panjang ini 2 hasta tukang kayu. Berarti kalau ukuran tabung 1 hasta diameternya 48 cm kali dalam atau panjang 120 cm. Jadi ukuran 1 hasta tukang kayu itu sama dengan orang biasa adalah 1/4 hasta. Otomatis tukang kayu iku lengene luwih dawa, ya ora gampang iku. 60 cm persegi. 60 cm. Sedangkan orang biasa itu 48 cm. Maka kalau ukuran orang biasa 1/4 hasta ini sama dengan 1 hasta tukang kayu. Wes, nek ukurane kotak kubus berarti 2 kolah itu berapa? 60 cm persegi. Kalau bentuknya tabung bunder, ya, berarti diameter 48 cm kali dalam utawa panjang 120 cm. Atau kira-kira sama dengan 216 liter. 216 liter. Ini kira dipakai literan. Tapi nek cara aku penak harus pakai ukuran diameter. Ya, ketika air itu ada 2 kolah atau lebih, ini tidak ada bahasan mustakmal. Awakmu wudu kok cawuk biar terus banyune netes nang banyu. Ketika air itu lebih dari 2 kolah enggak masalah. Air tetap suci mensucikan. Tapi apabila air nang kuniku yang kurang dari 2 kolah, ono banyu mek sak timbo atau 20 liter, awakmu wudu kok cawuk. Terus ada yang menetes. Maka air yang kurang dari 2 kolah tadi semuanya hukumnya menjadi mustakmal. Nah, ketika air mustakmal ini ditambahi air lagi sehingga menjadi 2 kolah atau lebih, maka tidak ada istilah mustakmal, balik ma'ul mutlaq. Nah, ini air mustakmal bekas menghilangkan hadas. Nah, di situ ada kata-kata atau menghilangkan najis. Najis di sini adalah najis yang mutawassithah hukmiyah atau mukhaffafah. Kalau najis mutawassithah yang ainiyah tidak. Jadi barate ono lantai, ono teleke pitik.
Iki nek banyu langsung kok grojokno, maka nanti air bekas grojokan nang kono itu menjadi mutanajis karena masih ada ainiyahnya. Nah, yang dimaksud mustakmal ini tadi, ketika di situ sudah tidak ada ainiyahnya, bau, rasa atau warna. Adi, kalau petik nang kene, skor resii, bau, rasa, warna nggak ada, cukup banyu sak sewur digrojokno dengan syarat airnya mengalir, itu sudah suci. Nah, bekas air menghilangkan najis mutawassito yang hukumnya atau najis yang mukhaffafah ini dinamakan mustakmal, suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Mustakmal. Jadi mustakmal itu bekas sama. Mulane ana arek wedok wis kakek digondoli wong lanang wis mustakmal. Mustakmal itu. Terus pembagian yang kedua dari air suci tapi tidak bisa untuk mensucikan itu wal mutaghayyiru, air taghayyur. Air yang sudah berubah bau, rasa atau warna sehingga menghilangkan kemutlakan air. Ono banyu suci mensucikan, mari ngono kelebonan sabun, iki biasanya banyu nang jeding, kelebonan sabun sehingga baune dadi wangi, warnane rada putih, rasane rada pahit atau salah satu dari sifat tadi berubah, maka air itu dinamakan taghayyur, air yang sudah berubah dari sifat-sifatnya. Air seperti itu suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Paham dong? Jadi ono banyu jedingmu kelebonan sabun, terus ambune dadi wangi utawa warnanya berubah karena kemasukan perkara yang suci, maka air itu taghayyur. Jadi yang memasuki itu adalah perkara suci. Kalau yang memasuki itu perkara najis, maka airnya menjadi muta najis. Jadi najis banyu ini. Nah, air taghayyur ini tidak ada istilah dua kolah. Meskipun volumenya 2 kolah atau lebih, ketika kemutlakan air itu hilang, sifat bau, rasa atau warnanya itu berubah, maka status hukumnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Wis gampang ngene. Awakmu nggawa banyu teko sumur, kok dekek timbo, terus kok kei uyah. Wong takok, banyu apa? Mesti banyu uyah. Sumure wis ilang. Niku nek kok perinci yo siji maneh, banyu sumur sing tak kei uyah, tapi di situ ada sudah berubah. Banyu suci mensucikan, kok kei teh. Banyu apa? Teh. Kei kopi, banyu kopi lah. Ini kemutlakan air sudah berubah. Sedangkan air yang berubah di situ karena kahanani, karena sendirinya secara alamiah, maka di situ tidak taghayyur, tetap suci mensucikan. Contoh, ono kolam kemasukan godhong, di pinggire kono wit, terus godhonge rontok nang gone banyu kolam mang, akhirnya berubah, entah itu bau atau rasa atau warna, itu tetap suci mensucikan.
atau air yang di situ, air sungai yang melewati bangkai, dalam arti ono kali, pinggire kali ya, itu ada bangkai sehingga berubah, itu tetap suci mensucikan. Atau melewati daerah perkapuran, tetap suci mensucikan. Atau karena diamnya yang lama, banyu meneng sowe ngeluput ambune banger, tetap suci mensucikan. Karena definisi tangguh tadi air yang kemasukan perkara suci. Tapi kalau secara alami atau berubah karena dirinya sendiri, itu tidak merubah kemutlakan air, dalam arti tetap suci dan mensucikan. Dan yang terakhir, ma'un najisi, tapi wama'i najisin, banyu sing najis. Banyu najis dikapak-kapak gak kenek disucekno wis teko pabrike. Adi semisal uyuhmu kok adai, kok dekek tempat penyulingan air keluar menjadi air minum steril, tetap hukumnya sudah najis. Karena apa? Wis teko kahanan itu kok pabrike najis, tidak bisa disucikan. Berbeda dengan mutanajis, air suci yang terkena najis, beda kan? Semisal ada air, nah ini nanti mutanajis, air mutanajis ini masih dibagi lagi. Ini ada pembahasan dua kolah. Semisal ono wadah berisi air, kemasukan najis. Ini dilihat satu, apabila airnya ada dua kolah atau lebih, banyune ada dua kolah atau lebih, kemasukan najis selama tidak berubah bau, rasa atau warna, maka tetap suci. Apabila salah satu dari sifatnya itu berubah bau atau rasa atau warna, maka airnya menjadi najis meskipun lebih dari dua kolah. Jadi kalau ada dua kolah ini diperinci, nek berubah najis, kalau tidak berubah tetap suci. Mulanya biasanya kok jeding kobokan kayak sikil gitu. Nah, itu ada dua kolah, pokoknya berubah sikilmu kena telek, langsung isun nang kuno, berubah rasa atau warna, maka menjadi mutanajis. Akan tetapi apabila air itu kurang dari dua kolah, kemasukan najis, entah berubah atau tidak berubah, otomatis menjadi mutanajis. Jadi semisal koyok telekmu masih garing, kok ubah ping 7, yo tetep najis, kok wosoi. Wis kahanane wis teko pabi wis najis. Berbeda lagi nanti ketika di situ keluarnya masih berupa yang mutanajis. Awakmu nguntal neker, metu rupa neker wungkul, itu masih bisa disucikan. Jadi masalah dua kolah ini ulama berbeda-beda pendapat. Cuman yo menurut aksarin nas wis rata-rata wong memakai itu ya sing ukuran 60 cm persegi untuk diameter, atau kalau ukuran liter di antara 216 atau 217 liter.
Meskipun nanti katakanlah menurut Imam Nawawi ayat 2 kola itu sama dengan 174,580 liter. Itu menurut Imam Nawawi. Kalau diameternya piro 55,9 cm kubik atau persegi. Berarti ini dibulatkan ya 56 cm. Selisih 4 cm per segi. Sedangkan menurut Imam Rafi'i 176,245 liter. Cuman sing enak ya dan menurut jumhur utawa akeh-akeh ulama ya gawe yang 60 cm persegi. Saya ada pakai ukuran hasta itu mah. Dah pertanyaan?